Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat perhitungan pajak PPh 21. Nah, di sini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pendapatan, kemudian ada pemotongan. Di pendapatan ada komponen gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, uang makan, uang transport, insentif, bonus, lembur, BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan, nilainya 4%, kemudian BPJS TK atau ketenagakerjaan itu nilainya 6,46%. Untuk nilainya ini hanya sekedar contoh saja. Ini bisa disesuaikan dengan nilai yang ada di perusahaan teman-teman. Untuk gaji pokok 4,5 juta, kemudian tunjangan jabatan itu 1 juta, tunjangan komunikasi 150.000, uang makan selama 25 hari 30.000 per hari ya, jadi totalnya 750.000. Kemudian uang transport per hari 35.000 dikali 25 hari kerja. Kemudian insentif saya isi aja di sini 500.000, bonus 750, kemudian lembur 125. BPJS nilainya 226 dan 364 sekian. Total pendapatan 9 jutaan. Nah, yang warna abu-abu ini adalah nilai yang harus diinput secara manual, sedangkan yang tanpa warna itu ada rumusnya seperti ini. Jadi untuk nilai BPJS Kesehatan itu diambil dari 4% dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan komunikasi yang sifatnya fix. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut di pemotongan. Misal di pemotongan itu ada BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan 1%. Ini rumus ya, dari fixed cost, 1% dari fixed costnya. BPJS Ketenagakerjaan juga seperti itu, tapi nilainya 3%. Untuk tanggungan karyawan, untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini yang ditanggung oleh perusahaan 4% dan 6,46%. Di ini potongan, anggaplah kita ada potongan 100.000. Oke, jadi total pemotongan itu 916 990. Jadi dari sini total pendapatan bruto adalah total pendapatan dikurangi total pemotongan. Sini ada keterangannya ya. Kemudian pendapatan bruto tahunan tinggal dikalikan 12 dari pendapatan bruto bulanan. Kemudian biaya jabatan dari pendapatan bruto tahunan 5%, maksimal 6 juta per tahun. Misalnya kalau di sini lebih nilainya dari 6 juta, misalnya di sini coba kita up jadi 6 juta ya. Apakah dia kena di sini? Nah, sini misalnya dia lebih dari 6 juta, maka rumusnya secara otomatis akan menyesuaikan di maksimal 6 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto itu adalah pendapatan bruto tahunan dikurangi dengan biaya jabatan, maka hasilnya adalah 134.208.000 rupiah. Sedangkan PTKP di sini ini mengikuti nilai dari status PTKP-nya. Kalau di sini saya isi K0. Di sini nanti kalau teman-teman bisa merubah, misalnya diganti dengan TK0, maka nilai dari PTKP-nya itu akan berubah secara otomatis. Nah, untuk nilai PTKP-nya itu teman-teman bisa lihat di sheet yang di sini PTKP. Ini ketentuannya ya. Kemudian untuk BPJS ada di sini. Bagaimana pembagiannya antara tanggungan perusahaan dan tanggungan karyawan. Seperti ini ya. Kemudian lanjut ke penghasilan kena pajak atau PKP. PKP itu rumusnya adalah penghasilan neto dikurangi dengan nilai PTKP. Maka hasilnya itu adalah 80.208.000. Sehingga untuk PPh terhutan dalam setahun itu tarifnya berdasarkan pasal 17 5% atau maksimal 60 juta.
5% atau maksimal 60 juta. Sehingga yang terakhir untuk PPh 21 terhutang sebulan tinggal dibagi 12 dari terhutang PPh terhutang setahun. Maka hasilnya adalah 334.200. Nah, kalau kita hitung untuk pendapatan net per bulannya adalah dari pendapatan bruto bulanan dikurangi dengan pajak, maka hasilnya adalah 11.349.800 rupiah. Oke, baik, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami penjelasan saya bagaimana cara membuat perhitungan PPh 21. Ini bisa dipraktikkan di di masing-masing teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman tidak berkesempatan, tidak punya waktu untuk membuat secara mandiri, teman-teman bisa hubungi kami untuk mendapatkan template ini. Untuk mendapatkan template ini hubungi nomor yang tertera di bagian deskripsi ya. Nah, selain itu, kalau teman-teman menghubungi kami, tidak hanya kami berikan untuk master PPh 21 ini, perhitungan PPh 21, tapi juga sekaligus kita berikan rumus untuk perhitungan gaji plus PPh 21. Seperti ini ya. Sudah ada komponennya semua. Jadi teman-teman bisa menghitung gaji secara otomatis, termasuk PPh 21-nya. Oke. Kembali lagi, kalau untuk yang kolom berwarna abu-abu ini di input manual, sedangkan yang tidak berwarna abu-abu atau transparan ini sudah menggunakan rumus. Nah, selain itu, kami juga memberikan bonus terkait ada offering letter di sini. Nah, jika teman-teman ingin membuat offering letter, di sini sudah ada template-nya yang terhubung juga dengan PPh 21, sehingga teman-teman bisa membuat offering letter. Jika proses rekrutmen telah selesai dan ingin membuat offering letter, ini bisa dipakai dari nilai di sini. Dan dari offering letter itu biasanya kan ada pelamar yang bertanya, dari offering letter ini netnya berapa, kira-kira kisaran berapa take home pay-nya dari offering letter itu. Teman-teman juga akan diberikan rumus seperti ini untuk menghitung take home pay yang didapatkan dari penawaran tersebut, jika offering letternya itu belum dipotong pajak dan BPJS. Seperti ini ya. Untuk penjelasan penggunaan offering letter itu dan take home pay itu bisa teman-teman simak di video yang lain yang berjudul offering letter, pembahasan terkait offering letter dan take home pay. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi, sampaikan teman-teman, apabila berminat dengan template ini, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.